Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Awil dan Nisa Arzaki dari kelas D Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini adalah sesi tanya jawab. Langsung saja bagi teman-teman yang mau mempertanyakan perihal perkuliahan tadi. Mungkin Mas Alvan bisa tanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan yang mau saya tanyakan yaitu berkaitan dengan agama Islam. Agama Islam ini apakah agama yang bersifat individual atau komunal? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Mas Dafa Rabbani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya ingin menanyakan perihal ini Ustaz, tentang nafsu. Kan cara kerjanya ada 7 ya Ustaz. Yang saya tanyakan adalah apakah kadar naik dan turunnya iman itu berkaitan dengan nafsu yang kerjanya 7 itu. Terima kasih. Baik, mungkin cukup dari 2 pertanyaan. Nanti ketika ada lanjutan pertanyaan bisa dilanjut lagi. Sekarang kami persilakan untuk Yai Mim menjawab dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Gus Alvan, yaitu apakah Islam itu agama komunal atau agama individual? Ini kan nanti terkait dengan tanggung jawab ya. Kalau komunal berarti tanggung jawabnya secara komunalistik jamaah, sehingga harus ada imam yang bertanggung jawab pada muridnya atau guru pada murid atau gimana. Atau agama individual. Individual itu ya berarti masing-masing orang bertanggung jawab pada dirinya. Tidak ada kaitannya dengan guru, tidak ada kaitannya dengan siapa dan apa, tapi diri sendiri. Saya ingin jelaskan bahwa harus dibedakan dulu ya. Islam itu agama apa bukan? Karena kajiannya filsafat, ya. Kalau saya katakan coba dicek ya dalam surat ketiga ya, surat Ali Imran. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran ayat 19. Coba dicek. Bisa nggak? Nanti Android. Nah, punya Android nggak? Yang Quran. Ada kan? Ya. Di situ inna dina indallahil islamu. Betul ya? Surat ketiga ayat 19. Inna dina indallahil islamu wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa hum ma jaa bihi ma jaa mana? Illa ma jaa bihimul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Jadi Islam itu bukan agama. Islam itu yang di sisi Allah. Ini cara berpikir filosofis. Inna dina, sesungguhnya din. Sungguh din itu nyata adanya, itu loh. Apa itu inna dina? Kehidupan saling menghargai, menghormati tanpa membeda dari mana asalnya, tanpa mempersoalkan asal usul muasal mereka, tanpa mempersoalkan warna kulit, suku bangsa apa, tapi saling menghargai. Itulah inna dina. Sungguh itulah tatanan kehidupan nyata itu. Quran itu ya begitu itu. Indallahil islamu. Yang di sisi Allah itu al-islamu. Berarti Islam itu yang di sisi Allah. Kalau Anda ingin berjumpa dengan yang di sisi Allah, jumpailah yang membawa yang di sisi Allah.
Yang di sisi Allah kan al-Islam. Dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Jumpailah Muhammad, carilah Muhammad. Dialah yang di sisi Allah, dialah yang membawa al-Islam. Al-Islam di sisi Allah. Berjumpa dengan yang membawa al-Islam, berjumpa dengan Islam. Kalau kamu mencari al-Islam tanpa menjumpai yang membawa, tidak mungkin. Jumpailah yang membawa al-Islam, kamu bertemu dengan al-Islam. Dialah Muhammad. Apa maksudnya? Kalau kita menggunakan pendekatan metafora simbolik oleh Syekh Ibnu Arabi, ya, jadilah orang yang terpuji. Kenapa harus terpuji? Ya, karena Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, sifatnya 4. Jadilah orang yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadilah orang yang benar, tidak berdusta. Jadilah orang yang amanah, tidak khianat. Jadilah orang yang jujur apa adanya, tidak berpura-pura. Jadilah orang yang cerdas. Maka kamu akan berjumpa dengan keterpujian, yaitu Muhammad, dialah yang bawa al-Islam. Dialah yang di sisi Allah. Berarti Islam itu bukan agama. Dalam kaji filsafat Islam itu yang di sisi Allah. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa bihimul ilmu baghyan bainahum. Ya toh? Sesungguhnya pertentangan itu apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, pertentangan dalam diri kita itu kan ada catatan itu. Kamu sudah utul kitab kan, ada catatan dalam diri wujudnya iman yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, kalau sampai menentang, itu tidak lain adalah sifat baghyan bainahum, sifat keterlaluanmu. Wa may yakfur bi ayatillah fa innahu sari'ul hisab. Siapa yang mengingkari fenomena ayat-ayat Allah, ilmu kan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma, dalam dadamu. Kalau kamu ingkari, fa innallaha sari'ul hisab. Allah cepat tahu dan kamu tahu. Kamu mengingkari, kamu tahu kan? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu surat Al-Ankabut surat 29 49. Kamu tahu kan itu? Allah juga tahu itu loh. Jadi Allah memberikan, Allah cepat hisabnya, kamu tahu itu. Jadi pahami enggak ini? Ini bulat bagi orang awam, tapi bagi orang pasca enggak. Enggak bulat ini justru paham kan? Ya. Jadi agama itu bukan Islam, Islam bukan agama, itu loh. Din itu bukan Islam, Islam itu bukan din. Islam itu yang di sisi Allah. Indallahil Islamu. Ingin ketemu Islam, temuilah yang membawa. Siapa membawa? Dialah Muhammad. Bagaimana caranya? Muhammad itu utusan Allah, sifatnya 4. Jadilah sidik, amanah, tabligh, fatona. Maka kamu akan terpuji, yaitu Muhammad. Apa Muhammad itu? Dipuji. Kalau kamu dipuji, berjumpa dengan Islam. Kedamaian kan? Kalau kamu dipuji karena kamu telah memuji. Bagaimana memuji itu? Ya, karena kamu selalu menemukan kebaikan. Pada aspek apapun, bagaimanapun, seperti apapun. Berarti kamu sudah muhsin. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Islam itu bukan agama dan agama itu bukan Islam. Islam yang disini Allah. Din adalah sungguh din itu nyata. Nyata harus ada itu loh. Harus kamu nyata. Inna dina, sesungguhnya din, tatanan, saling menghormati, saling menghargai harus nyata pada dirimu. Nyata pada dirimu yang sungguh-sungguh, benar-benar aku sadar diri, saya harus menghormati, menghargai siapapun, apapun tanpa membeda. Itulah inna dina. Baru ada pernyataan yang di sisi Allah itu. Baru itu jalannya, jalan tempuhnya din menuju yang di sisi Allah. 3:19. Itulah cara pendekatan Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyat, namanya metafora simbolik. Nah, pertanyaannya, sekarang Islam atau kalau misalnya diartikan sebagai agama, ya itu tanggung jawab individualis apa komunal? Ya individualis, ya toh, individual. Maka kamu melakukan apa tidak ditanggung oleh siapa, yang nanggung dirimu sendiri. Kenapa? Karena yang tahu melanggar atau tidak bukan orang lain. Kamu bergaya tidak melanggar sholat, tapi hatimu melanggar, yang tahu dirimu, ya enggak? Karena ada orang yang tahajud itu maksudnya biar dapat sesuatu. Yang tahu siapa? Yang bersangkutan.
Karena yang tahu bersangkutan nggak mungkin ditanggung orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya bertanggung jawab, hanya mendapatkan sesuatu yang dilakukan, alias dia bertanggung jawab pada dirinya. Ya toh? Kamu ketoke salat durung mesti loh. Aku ketoke salat durung mesti loh ya. Aku ketoke nggawe baju takwa durung mesti loh. Ya toh? Bisa jadi kepura-puraan supaya apa? Yang tahu diri sendiri kan. Maka Islam itu kalau dikatakan misalnya ini Islam itu tanggung jawab sendiri. Atau beragama itu berlaku menyata diri, menghormati siapa apa atas dasar munawarah atau tidak, tanggung jawab sendiri. Kamu menghormati pada orang lain, pada apa siapa itu dimotivasi oleh ajaran Kanjeng Nabi apa enggak? Yang tahu dirimu. Kalau dimotivasi oleh ajaran Kanjeng Nabi, maka bernilai. Kalau tidak, ya enggak. Maka dinmu itu munawar apa enggak? Maka inna dina munawarun wala. Lek la munawar berarti kamu ya ora oleh apa-apa. Tapi lek inna dina munawarun ay min nuri Rasulillah, min nuri Muhammad, min ta'alimi, min irsyadi Muhammad. Itu cara memahami Ibnu Arabi dalam mendekati teks itu, semacam itu. Nanti diputar bolak-balik ya. Saya membaca bukunya itu rada bulet juga, tapi akhirnya ya kok iso aku akhirnya paham dewe. Kenapa? Ya wis aku ora pengen apa-apa. Sofakan diri. Bisa diterima ya? Berikutnya kan ada pernyataan itu. Al-imanu yazid wa yanqus ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Apa ada hubungannya dengan nafsu ya? Nah sebenarnya iman nggak bertambah nggak berkurang. Yang berkurang dan bertambah itu maksiatnya dan ketaatannya. Imannya tetap. Apa iman itu? Catatan. Mawuk lirafil qalb. Itulah iman. Tetap dia, cahayanya tetap. Tapi terangnya yang berkurang. Nek mbok tutupi lampu 100 watt. Ya toh? Mbok tutupi. Berarti sinarnya yang terhalang kan? Lampunya tetap itu. Iman ini tetap, iman enggak berkurang. Yang terhalang berkurang itu nurul iman. Apa? Cahaya iman. Berkurangnya apa? Berkurang cahayanya itu ya karena kamu maksiat ya malah kau ingkari gitu. Bertambahnya apa? Sebenarnya enggak bertambah. Ya kalau kamu taati kamu semakin berkembang. Jadi ilmu iman itu ukiran Allah, catatan Allah, kitab dia enggak berkurang, enggak bertambah. Yang berkurang dan bertambah itu maksiat dan taatmu. Maka kemaksiatmu itu akan menghalangi nurul iman, ya toh. Ketaatanmu itu akan mempercerah apa? Sinarnya iman. Jadi nek cahayanya tetap, keadaan lingkungannya yang berubah. Lampunya tetap 100. Mendung karo enggak ngono lho. Pas mendung berarti maksiat, pas cerah berarti apa mendung itu ya kamu nafsumu melok. Nafsumu melok-melok mendung jadi. Tapi lek nafsumu kamu pimpin cerah padang gitu loh. Ya enggak? Jadi dirimu. Bukan imannya yang bertambah dan berkurang tapi perilakumu. Ketaatanmu atau maksiatmu. Seperti ini? Ya. Kebenaran tetap. Ya toh? Keraguanmu yang berkurang dan bertambah. Maka kebenaran dari Allah al-haqqu mir rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Itu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 147. 147 al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah lewat Rasulnya ada pada dirimu. Iman namanya, iman benar. Dalam dirimu. Nek kamu nggak iman berarti mumtarin, ragu. Nek kamu ragu berarti sedang imanmu apa? Nggak kamu gunakan. Nggak berkurang dia, nggak kamu percaya, nggak kamu sidik, nggak kamu amanai, nggak kamu fatonai, nggak kamu tablik, nggak kamu fatonai. Atau hanya satu aja, aku benar tapi khianah. Aku amanah tapi nggak benar lah. Kurang apa adanya, kurang cerdas dan lain sebagainya. Jadi pahami ya. Jadi bukan iman tidak enggak berkurang, enggak bertambah. Situasi di luar iman, lampu tetap pusat cahaya yang mencahayai tetap 100 watt.
maksiat dan ketaatanmu yang menjadikan sinarnya nurul iman itu menjadi redup dan tidak redup. Enggak redup dia, terhalang oleh maksiat, terbuka oleh taat. Begitu ya, barangkali saya kira cukup ya, ini cukup dulu aja, kita akhiri. Waktu saya kembalikan pada Gus Riza sebagai moderator. Wa'alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi tanya jawab ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Yai Imam Muslimin. Untuk itu marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya undur pamit sebagai moderator. Saya Muhammad Awaludin Nisa Arzaki undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.